Jadi kita ngomongin jangka pendek sama jangka panjangnya dulu, ya kan. Yang mau kita hilangkan adalah BPJS Kesehatan yang mandiri. Ya. Nah, terus habis itu pertanyaan berikutnya, duitnya dari mana? Ya. Rame nih, baliho-baliho presiden, ya calon presiden, Giring Ganesa, dan maju. Itu gimmick atau apa sih? Ya biarin aja gitu. Mau kita yang punya mimpi kok. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Mata Lokal Memilih Tribun Jabar. Kali ini di studio Tribun Jabar telah kehadiran vokalis Indonesia yang dulu akrab disebut dengan Giring Niji. Halo Mas Bro. Hai. Bro ya, panggil Bro aja ya? Bro. Sesuai dengan partai ya? Sesama orang keriting, jangan saling mendahului ya. Oke, takut rambutnya nyangkut. Enggak, Ya. keren. Kita agak jaga jarak aja takut. Pasti pacarnya banyak dulu ya. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya pengalaman ini ya. Iya, kalau saya bisa orang keriting kan gitu. Iya, pacarnya gitu ya. banyak. Karena apa itu? Karena ada karismanya. Karismanya ya. Orang keriting kan karismatik. Tapi walaupun kadang-kadang suka disangka belum mandi ya kadang-kadang. Iya. Lu mandi belum ya Daniel gitu. Iya, pasti. Padahal udah mandi kita. Iya, belum terkesan buruk aja ya, jelek aja gitu. Makanya lu pakai gel kan? Enggak sih, air aja, air dari kantor Tribun. Ini enggak ada gelnya nih. Oh, tapi jadi kelihatan Iya, fresh. Kalau pakai gel. Karena air di kantor kita bagus katanya. Oh gitu ya? Iya. Ya, bagus dong. Oke. Mas Giring, rame nih di 2000 setelah 2019 ya. Jadi calon presiden. Banyak ya, masih melekat nih di ingatan saya. Saya juga salah satu ngefans nih waktu sebagai vokalis ya dengan lagu apa ya, Laskar Pelangi lah dengan Thank you. gaya nyentriknya itu kan termasuk mengikuti karena saya dari daerah melihat band nasional itu momen langka gitu ya pada saat itu. Nah, oke. Sekarang menjadi anggota pembina Partai Solidaritas. Anggota Dewan Pembina. Anggota Dewan Pembina ya. Berarti ngebina ketum juga? Enggak ya? Ngebina seluruh kader aja sih. Seluruh kader ya. Tapi kalau Mas Ketum nggak usah dibina. Nggak usah dibina ya. Top lah. Apalagi anak presiden ya, masa dibina. Bukan masalah anak presidennya, Bos. Kita jangan lihat dari situnya dong. Enggak ya. Kita lihat dari Mas Ketum itu selalu punya pandangan yang out of the box, pendekatan yang fresh. Dulu kan zamannya era saya jadi Hokage, Sis Grace jadi Hokage itu kan selalu ya pidato kan yang selalu Mas Ketum kan boro-boro. Pokoknya depan kader cuman bercandaan aja. Tapi bercandaannya tapi berbobot gitu. Betul, mahal sih. Jadi ya kita bisa bilang bahwa Mas Ketum juga sangat ahli dalam komunikasi ya. Oke, baik. Ini menarik nih kaosnya nih. Politik adalah jalan ninja kita. Apa nih maksudnya nih? Itu kan kutipan dari pidato pertama Mas Kaisang waktu jadi ketua umum kan. Dia bilang politik adalah jalan ninja kita gitu. Terus sebagai sesama penggemar Naruto, ya gue langsung wah tepuk tangan dengan heboh gitu. 1000 bayangan ya. Bukan 1000 bayangan. Oke. Jadi ya jutsu-jutsunya Mas Ketum ya luar biasa lah ya. Dan akhirnya gue bikin kaos ini kan. Ini kan ada Hokage pertama kan ada Sis Grace, terus Hokage kedua ada saya, terus Hokage ketiga Mas Ketum. Ya nih ya Hokage kan. Pilar-pilarnya ya. Hokage kan pemimpin desa kan. Pemimpin desa. Oke, baik. Saya sempat ini nih riset-riset kecil-kecilan ya dari masa-masa Bro Giring ini mahasiswa di salah satu universitas sempat mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Benar nggak sih? Pernah ya? Tahu aja lu. Pernah ya? Pernah. Nah ini kayaknya seneng banget nih mau jadi presiden nih. Gimana nih? Kan gue kapok-kapok nih. Kenapa nih? Maksudnya semangat untuk memimpin itu kalau dari kalangan selebritis nih beberapa yang aku lihat ya gagal sekali udah kapok nih. Adalah beberapa ya. Nah ini Bro Giring ini dari 2004 ini mencalonkan sebagai calon presiden mahasiswa walaupun gagal. Masuk ke partai politik yang sesungguhnya nih apa sih nikmatnya? Melayani kali ya. Iya. Melayani. Oh gitu. Nggak akan kapok-kapok ya?
Pemimpin yang sejati kan adalah pemimpin yang bisa melayani. Jadi waktu itu mau jadi presiden mahasiswa juga niatnya melayani teman-teman satu universitas. Terus nyalek di 2019 tujuannya melayani warga Kota Bandung, Kota Cimahi dan seluruh Indonesia gitu ya. Dan jadi ketua umum adalah proses melayani juga. Jadi memimpin itu adalah proses pelayanan ke masyarakat. Oke. Terus kedua adalah menggunakan power yang kita punya untuk melayani juga kan. Melayani, mensejahterakan, memperbaiki. Itu sih. Dan saya rasa kalau dia bilang kalah, kok ini ada yang harus persepsi anak muda zaman sekarang harus mulai dirubah gitu. Bahwa bukan kalah ya. Either kita menang atau kita belajar. Jadi proses kekalahan itu jangan dianggap ada proses yang gitu. Ini pembelajaran. Dalam kita menuju proses itu kita belajar banyak hal. Contohnya di pemilu 2019 saya belajar satu hal. Terus sekarang di pemilu 2024 saya belajar lagi satu hal lagi gitu. Saya yakin kali ini pasti insya Allah menang. Dan karena apa? Satu, lebih tajam, lebih mengerti, lebih punya pengalaman. Dan saya rasa juga kita nggak boleh ngasih contoh yang buruk ke anak-anak kita gitu. Kalau kita ngasih contoh buruk ke anak-anak bahwa begitu kita sekali kalah kita menyerah, nanti mereka akan secepat itu gitu berubah. Kalau kita udah punya goal, kita punya cita-cita, ya kita kejar terus gitu. Ya kan? Contohnya paling simpel gitu. Kenapa menurut saya Pak Prabowo bisa menunjukkan dia adalah negarawan yang luar biasa. Dia menunjukkan loh. Dia pernah nyoba di tahun 2009, dia nyoba di 2014, dia nyoba di 2019, ya kan. Bagi dia menang kalah itu biasa. Dan tapi dia belajar. Dan akhirnya sekarang dia belajar sama orang yang 2 kali ngalahin dia gitu. Yaitu Pak Jokowi. Nah itu mental itu yang harusnya ada di negara ini dan di anak muda. Anak muda kadang-kadang ngerasa bahwa udahlah gue takut kalah. Lah, ya gimana mau belajar? Lo jatuh, ya lo bangkit lagi, lo belajar jangan sampai jatuh di tempat yang sama dong. Gitu, Bos. Oke. Nah, yang paling nyentriknya lagi nih ya, setelah 2019, secara suara 40.000 sekian ya? 47.000 sekian ya. Itu 40.000 di Kota Bandung, 6.000-an di Kota Cimahi ya. Cukup banyak, cuman tidak mencapai untuk partai ya, suara partai ya. Enggak seluruh nasional. Seluruh secara nasional enggak mencapai 4% itu ya, 4%. Nah, setelah itu rame nih baliho-baliho presiden ya, calon presiden Giring Ganesa maju. Itu gimmick atau apa sih? Itu bukannya gimmick ya, tapi itu kan sebenarnya cita-cita juga ya. Tapi kalau gimmick ya sayang lah, ngapain kita ngeluarin effort sebesar itu hanya untuk gimmick, tuh sayang juga kan. Ini juga sebuah simbol buat anak muda. Apapun yang terjadi, jangan pernah takut untuk ngomongin mimpinya gitu. Kita diremehin, kita dicelain gitu-gitu. Ya biarin aja gitu. Mau kita yang punya mimpi kok. Iya kan? Kadang-kadang lucu ya. Gue pernah belajar dari Stoik ya. Jadi dia pernah ngomong gini. Di Stoik pernah ada kutipan gini. Manusia itu paling mencintai dirinya sendiri. Bener gak? Tapi selalu repot dengan pendapat orang lain. Jadi menurut gue ya udahlah, kita jalanin aja hidup sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Kayak kita mimpikan. Kita mimpikan, asal juga jaga-jaga norma-norma gitu ya. Asal jangan jahatin orang, jangan zolimin orang gitu. Tetap baik sama orang. Tapi mau ada orang ngomong apa, semua noise, semua hal-hal yang di luar itu, ya udah biarin aja. Mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia ya. Benar ya. Oke, keren. Oke, Bro Giring, aku jadi ngikut-ngikut ala-ala PSI ini ya. Jadi Bro Giring, banyak nih permasalahan klasik di Kota Bandung, Kota Cimahi, yang kayaknya orang-orang politisi
itu lagi. Maksudnya nggak ada nih solusinya. Gimana nih masalah khususnya nih masalah pendidikan nih baru-baru ini. Ya, masalah pendidikan untuk masalah UKT dan sebagainya, dan salah satu kampus legendaris ITB, tempat Bung Karno, ya, sempat bermasalah. Ada kisruh lah, masalah-masalah uang kuliah dan sebagainya. Gimana nih untuk masalah pendidikan di Kota Bandung, Kota Cimahi ini? Pengamatan dari Mas Bro. Oh, ini lu panjang nih kalau kita ngomongin pendidikan panjang. Tapi yang jelas Bandung itu kan harus menjadi sentral juga ya. Orang banyak pindah ke Bandung, banyak besar di Bandung, banyak sukses di Bandung, banyak juga yang dari luar. Ya lu juga dari luar kan? Iya, dari luar. Dari Sumatera kan? Itu karena apa? Mulai dari universitasnya dulu gitu. Dan kalau menurut gua kalau masalah isu-isu seperti ini kan nggak jauh beda sama isu ijazah yang ditahan. Betul. Ya kan? Ya. Terus isu-isu bagaimana jumlah SD, SMP, SMA nggak seimbang. Ya kan? Belum isu-isu zonasi. Ya kan? Yang nggak akan beres-beres nih kayaknya. Beres juga. Nah, semuanya tantangannya tuh adalah di kepemimpinan. Kalau saya kan nanti di DPR RI, ya kan, di nasional. Saya rasa mau itu masalah pendidikan, mau itu masalah lapangan pekerjaan, mau itu masalah infrastruktur, kebersihan tadi udah mention belum ya? Kebersihan. Ada kuncinya di kepemimpinannya. Kepemimpinannya selama ini dari habis zamannya Ridwan Kamil sampai sekarang belum ada pemimpin yang benar-benar berani untuk tidak populis. Semuanya maunya populis. Semuanya nggak berani mengambil sebuah tindakan atau gebrakan yang benar-benar kencang, membuat orang-orang akhirnya mungkin marah dulu, tapi untuk jangka panjangnya jadi lebih baik. Gitu. Karena semuanya takut nggak kepilih lagi. Yang menurut gue sih kalau nanti di tahun ini kan kita juga ada pilkada. Saya mau nyari tuh. Saya mau nyari tuh pemimpin yang berani nggak populis. Ada nggak yang nggak berani nggak populis di Bandung? Karena untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan di Kota Bandung, dia harus siap untuk nggak populis selama 5 tahun. Dan siap nggak terpilih lagi. Kalau kita ngomongin macet deh misalnya. Satu-satu cara apa sih? Ya public transportasi aja yang lebih baik gitu. Gue masih menunggu nih. Saya pribadi masih menunggu ada nggak calon wali kota yang berani ngomong akan membuat bekerja sama dengan KB Cimahi untuk membuat sebuah MRT. Ini baru ngomong. Siapa? Bro Giring. Nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani ya? Jangan nih. Bukan, jangan. Jadi anggota DPR dulu. Oke. Mulai dari KB ke Cimahi semua integrated, ya kan? Di Bandung Utara, Bandung Selatan semuanya integrated. Agar apa? Agar orang nggak usah naik motor. Agar orang nggak usah naik mobil lagi. Karena kalau kita ngomongin solusi, jalanannya makin dikit, makin sempit. Sedangkan sekarang orang Bandung juga ekonominya makin naik kan? Iya kan? Makin kaya. Orang makin kaya pengen apa? Beli mobil dong. Betul. Mau nambah motor dong buat anaknya dong. Iya kan? Tapi jalannya makin sempit. Gitu. Jadi belum ada pemimpin yang berani untuk tidak populis. Karena semuanya maunya populis. Gitu sih. Iya, itu ya. Jadi kita cari ya. Dan itu akan menyangkut juga ke masalah-masalah yang lain. Masalah lainnya. Masalah di TB, masalah sampah, masalah zonasi, masalah jumlah sekolah. Itu pasti akan nyangkut semuanya. Asal ya itu. Berani nggak populis. Untuk tidak populis ya. Itu sudut pandang dari Bro Giring Ganesha sebagai calon anggota legislatif. Nah, kalau nanti akan duduk di Senayan nih, kalau boleh memilih di komisi berapa? Yang dilirik-lirik nih. Ya pasti belajar dulu di komisi 10 dulu. Komisi 10 tentang pendidikan, kebudayaan. Pemuda ya? Itu dulu. Karena kan saya pribadi juga dari industri kreatif kan. Ya beberapa regulasi kan harus kita berperbaiki ya gitu. Jadi komisi 10 dulu sih untuk belajar. Nah, banyak nih di Kota Bandung, Kota Cimahi, musisi-musisi lokal ya, yang akhirnya menjadi nasional. Apa sih, ada nggak sih masukan-masukan atau keluhan-keluhan kepada Bro Giring terkait dengan mungkin hak cipta atau apapun itulah terkait dengan karya-karya
musik karya-karya seni lainnya yang mungkin harus bro tolong dong titipin nih buat diperjuangin? So far sekarang memang kalau kita ngomongin karya cipta, royalti, memang dalam proses terus memperbaiki ya, memperbaiki regulasi, memperbaiki sistem, dan biasanya memang dihandle sama kebanyakan dari swasta ya. Tapi menurut saya ketika seseorang di Kota Bandung sudah memilih untuk menjadi seorang musisi, baik itu musisi untuk manggung di kafe, atau musisi untuk rekaman, atau musisi yang bisa tour dan lainnya, kita harus memenuhi basic needs-nya dulu. Basic needs-nya apa? Ya pendidikannya pendidikan anaknya. Kita ngomongin pasti kalau dia pasti nanti punya istri, punya anak. Betul. Ya harga pangannya harus dijaga, gitu kan. Sembako harus dijaga. Kedua apa? Ya anaknya harus dapat pendidikan yang baik dan murah. Dan harusnya gratis, pendidikan harusnya gratis. Dan juga yang kita perjuangin sekarang nih, yaitu BPJS Kesehatan gratis. Jadi kalau orang mau cita-cita mau jadi pematung, mau jadi seniman, mau jadi graphic designer, mau jadi music producer, tapi kalau mereka tahu bahwa negara sudah menjamin hak-hak dasarnya, hak-hak dasar keluarganya untuk bisa sehat aja, untuk bisa makan, ya pasti dia akan bisa lebih fokus lagi untuk mengejar mimpinya mereka gitu. Karena sekarang kalau boleh jujur, kalau kita ngomongin musik, justru era sekarang lah era yang luar biasa. Kita nggak usah mikirin kita nggak usah mikirin recording label. Lo cukup taruh di YouTube, ya kan? Model handphone, ya kan? Bisa aja kalau tiba-tiba emang orang pada suka, ya udah gitu. Karena balik lagi kan di musik kan nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Semua kan masalah selera aja. Contoh paling simpel gini. Saya mungkin di Niji, saya nggak tahu deh berapa video apa yang sekarang lagu apa yang paling banyak ditonton ya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah ngecekin gitu ya. Ya mungkin jutaan lah ya. Tapi kemarin saya waktu saya jadi ketua umum keliling-keliling ke NTT, ke Irian, ke Papua, ada lagu-lagu yang saya nggak pernah dengar di Jakarta, tapi yang nonton udah ratusan juta. Ada 100 juta, 150 juta gitu. Dan ini adalah artis-artis lokal gitu. Yang saya suka dari zaman sekarang, di zaman YouTube ini, adalah orang jadi bisa dengerin musik sesuai dengan apa yang mereka mau. Tidak didominasi oleh satu kekuatan besar. Kalau dulu ada MTV, Inbox, Dahsyat yang akan mengatur musik mana yang akan ngetop. Tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang di NTT punya skena musiknya sendiri. Iya kan? Di Jawa Timur punya skena musiknya sendiri. Di Maluku punya skenanya sendiri. Di Papua punya skenanya sendiri. Dan itu yang nonton, bos, ratusan juta, bos. Betul. Iya kan? Dan mereka juga karena sistem di YouTube sudah jalan, dapat dari royalti dari iklan, dari Google Ads, ya mereka juga dapat. Jadi nggak terkunci lagi ya sama kehidupan Jakarta dulu lah. Dulu kan semua Jakarta. Sekarang enggak. Ranking 1 di Jakarta itu ranking 1 di daerah ya. Sekarang udah enggak ya. Enggak. Jadi oleh karena itu apa yang dibutuhkan oleh teman-teman musisi ya kebutuhan hidup dasarnya aja dulu. Pendidikan buat anaknya, ya kan? Kesehatan buat keluarganya. Gitu. Dan juga ya pasti harga pangan yang affordable lah. Oke, baik. Karena Bro Giring sudah mengungkit-ungkit masalah BPJS gratis ini ya. BPJS Kesehatan gratis. BPJS Kesehatan yang gratis ini. Saya pribadi agak terganggu nih, BPJS Kesehatan gratis. Saya belum paham nih, apa maksudnya BPJS Kesehatan gratis sedangkan yang sekarang aja ada iuran nih ya. Wah, kalau kita masuk rumah sakit dengan bawa kartu BPJS udah otomatis 5 jam minimal kita harus menunggu dapat ruangan. Iya, saya dengar tuh. Nah, gimana nih masukan dari warga ketika belusukan BPJS? Oke, jadi gini, itu. Jadi kita ngomongin jangka pendek sama jangka panjangnya dulu, ya kan. Kan BPJS Kesehatan tuh ada 2 tipe, ya kan. Satu tipe yang iuran, yang mandiri, dan satu lagi yang tipenya Kartu Indonesia Sehat, yang subsidi dari negara, ya. Tuh. Nah, setiap tahunnya semua tuh saling subsidi kan. Nah, yang mau kita hilangkan adalah BPJS Kesehatan yang mandiri. Nah, pertanyaan berikutnya, duitnya dari mana? Kita bisa ambil duitnya itu dari PPN. Ya kan? Setiap tahun, setiap kali kita transaksi, baik itu di Alfamart, Indomaret, di restoran, di kafe, itu kita bayar PPN. Dan tiap tahun juga ratusan triliun masuk ke PPN. Jadi kita bisa ngambil dari situ untuk bisa mengganti dari BPJS, membayar BPJS Kesehatan yang mandiri.
Yang kedua, kalau kita ngomongin long term-nya, kalau kita ngomongin jangka panjangnya, sekarang kan kita sudah tahu bahwa komitmen dunia bahwa makin kesini kan kita sudah mulai meninggalkan mobil bensin solar, dan juga motor juga. Jadi semuanya akan diganti menjadi listrik. Ya. Jadi untuk jangka panjangnya, yang biasanya setiap tahun negara itu subsidi triliunan buat subsidi BBM, nanti makin kesini orang udah nggak perlu lagi pakai BBM karena semuanya mobil pakai listrik. Jadi yang biasanya uang untuk subsidi BBM bisa kita alihkan untuk kesehatan. Nah, kalau kita sudah bisa menggolkan ini, kita bisa memperjuangkan ini, berikutnya apa? Ya pasti dong memperbaiki pelayanan kesehatan. Ya kan? Karena mungkin di Bandung ya ada yang ngantri 5 jam dan segalanya. Tapi ada beberapa daerah juga yang saya temukan bahwa juga cepat juga, yang singkat juga ada. Nah, ini problemnya di mana? Ini problem di pelayanan, ini problem di SDM, ini problem di pendataan administratif dan yang lainnya. Karena kalau cita-cita di PSI adalah begitu kita sakit, anak kita sakit, kakek kita sakit, nenek kita sakit, keluarga kita sakit, cukup bawa KTP, langsung dirawat. Itu cita-cita besarnya kita. Gitu. Oke. Nanti akan ada kasus baru nih, masalah baru tentang tenaga medis. Waduh, ini kan selama BPJS Kesehatan ada nih, saya hanya dibayar sekian ribu per pasien, hanya sebagian. Nah, balik lagi kan. Pertama yang kita lakukan adalah kita perjuangkan BPJS Kesehatan gratisnya dulu. Kalau ini udah goal, barulah kita masuk ke pelayanannya. Ketika pelayanan itu sudah lebih baik, ini saya juga jadi punya mimpi baru juga sih. Setelah saya keliling Kota Bandung. Dan Cimahi juga ya? Dan Cimahi juga. Saya kan belusukan sampai dalam-dalam. Saya menemukan bahwa di Kota Bandung dan di Kota Cimahi, itu warga yang sepuh-sepuh, yang 70 tahun ke atas itu banyak. Oke. Berarti kalau saya simpulkan, bahwa orang Bandung dan orang Cimahi adalah orang-orang yang punya umur yang bisa sampai 80 dan 90. Iya. Nah, saya cerita agak mundur dikit. Beberapa bulan yang lalu ibu saya kecelakaan. Di depan mata saya sama istri saya, beliau badannya terbakar. Selama banyak 20%. Jadi dari sini ke sini. Di rumah ya? Di rumah. Dan waktu itu yang nyelamatin adalah saya sama kakak saya dan istri saya yang pertama kali menemukan. Makanya saya hutang nyawa nih sama istri saya. Dan di momen ngedrop itu saya meneliti lah. Saya jadi punya cita-cita baru. Kan tadinya cita-cita saya pengen jadi ini, pengen itu. Gitu. Sekarang cita-cita saya simple. Saya pengen ibu saya, istri saya, keluarga saya hidupnya sampai 100 tahun. Amin. Dan begitu dilihat, saya meneliti, ternyata ada beberapa daerah di dunia ini memang yang masih ada. Banyak. Yang umurnya sampai 100-an tahun tuh banyak. Dan punya beberapa elemen. Elemen yang pertama adalah makanan. Oke, makanan. Jadi orang-orang yang hidupnya kayak di Okinawa yang hidupnya 100 tahun tuh mereka banyak makan ubi-ubian. Mereka menanam ubi yang ungu, dan mereka itu adalah dietnya mereka. Dan kalau 80% perut sudah terisi, mereka berhenti. Jadi mereka nggak mau kekenyangan. Jadi makan cukup lah. Kedua, selain dietnya adalah mereka harus punya tujuan hidup. Saya waktu itu lagi belusukan, ada di Instagram saya. Saya melihat ada di lingkungan padat ada sebuah rumah yang begitu bagus, penuh dengan tanaman indah, pohon dan lain-lain, dan ada seorang nenek-nenek umur 80 tahun masih berkebun. Berarti dia punya tujuan hidup. Di Bandung ya? Di Bandung. Dia setiap bangun pagi dia berkebun. Itu tujuan hidupnya dia. Makanya umurnya jadi panjang. Ketiga adalah banyak gerak. Nah, ini yang problem. Ini tantangan kita di Bandung. Karena infrastruktur kita kurang baik, ya kan? Trotoar kurang besar gitu. Hanya beberapa daerah yang besar, tapi kalau kita bisa lihat di hampir seluruh Bandung dan Cimahi itu trotoar tidak memadai untuk jalan, tidak aman buat warga gitu kan. Nah, ini akhirnya orang memilih untuk ke Alfamart, Indomart, ke warungnya naik motor, ya kan? Nah, itu berarti mengurangi mereka bergerak. Semakin manusia sedikit bergerak, otomatis umurnya makin pendek.
Dan keempat yang terakhir adalah yang paling bisa di Bandung nih. Apa itu? Adalah guyup. Oke, nongkrong. Terus botram. Nah, ini yang membuat warga kota Bandung dan kota Cimahi hidupnya panjang. Karena ada keguyupannya ini. Ngeliwatnya ini. Ini kuncinya juga. Jadi kan cita-cita saya berpikir bahwa kalau saya mau ibu saya umur 100 tahun, kalau saya mau istri saya umurnya 100 tahun dan sehat, ujung-ujungnya balik lagi, yaitu politik. Oke. Nah, kalau kita ngomongin kota Bandung, kalau kita ngelihat bahwa sebegitu banyak warga yang umurnya 60, 70, 80, yang saya ketemu langsung di depan mata, mereka masih, kan bro cek di Instagram saya deh. Itu banyak sekali ibu-ibu sepuh 70 tahun tapi bentuknya kayak masih 60 tahun, masih 55 gitu. Berarti ada sesuatu yang spesial di kota Bandung. Nah, kalau saya pribadi ya, seharusnya ketika nanti siapapun yang jadi kepala daerahnya, saya akan challenge wali kota tersebut. Jangan lagi kesehatan itu orang harus datang, tapi justru ada dokter-dokter muda keliling yang ngecekin dan ngedata warga-warga yang sepuh. Kasihan nih warga-warga yang sepuh ini. Yang tua-tua ini harus kita rawat, harus kita jaga, ya kan. Jadi jangan sampai saya mendengar gimana Kang Giring, mama nggak bisa gerak, kita harus nyewa Grab, mama nggak punya kursi roda. Negara harus hadir di situ. Jadi harusnya dokternya yang datang ke rumah itu. Dokter yang ngecek gula mereka. Dokter yang ngecek tensi mereka. Dokter yang bisa ngeresepin obat ke mereka. Dan itu harusnya disupport oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dan Kota Cimahi juga. Karena apa? Karena kalau yang sepuh-sepuh ini bisa umurnya panjang, saya yakin mereka bisa memberikan kebahagiaan ke warga sekitar juga. Karena salah satu contoh di Italia, kenapa yang sepuh-sepuh itu 80, 90, 100 tahun? Karena yang anak-anak mudanya doyan nongkrong sama mereka. Mereka seneng nongkrong sama sepuh-sepuh. Karena ada yang sepuh-sepuh jadi cerita tentang kehidupan masa lalu, tentang nilai-nilai kehidupan, berbagi ilmu. Nah, ini nih yang harus kita jaga. Jadi saya rasa kalau kan tagline-nya dulu kan Giring Bandung bersih gitu ya. Tapi ke depannya saya tahu bahwa moto di hidup saya adalah bagaimana merayakan yang muda dan merawat yang tua. Oke. Merayakan yang muda dan merawat yang tua. Kayaknya 100 tahun untuk Bro Giring ini bisa tercapai nih, Bro. Ya, amin. Itu cita-cita sih. Karena selama jadi vokalis kan geraknya kan wah. Iya. Tapi sekarang udah mulai kayak gini, aduh, pegel nih. Ini kalau mulai duduk lama-lama nih pegel nih. Iya, tapi kalau secara fisik masih sama nih yang saya lihat di layar TV dengan yang saya lihat langsung sekarang. Berarti awet tua ya? Awet tua. Ini tua ya konsisten kan? Konsisten dia. Stabil ya. Stabil tuh. Oke, baik. Menarik masalah tadi kesehatan udah kita bahas, masalah ekonomi nih yang berkaitan juga ke semua lini, ke pendidikan, ke masalah kesehatan, ke masalah segalanya lah. Pemerintah ya akan memfasilitasi orang-orang yang katanya miskin. Bagi orang yang tidak mampu ada surat keterangan tidak mampu ya. Gimana nih untuk kalangan-kalangan masyarakat yang menengah nih? Sepertinya kayak yang ekonominya menengah nih. Untuk mendapatkan surat keterangan miskin nggak bisa nih. Ya, kalau misalnya udah menengah ngapain minta surat keterangan miskin, Bos? Ya, tapi banyak masyarakat di media sosial menyebutkan bahwa masyarakat menengah ini sebenarnya yang berjuangnya juga nggak kalah susahnya dengan masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Nah, seperti apa nih untuk perhatian kepada masyarakat menengah nih? Kalau perhatian perlu nggak sih masih diperhatikan masyarakat menengah nih? Semua dong, semua masyarakat di tingkat manapun, agama manapun, suku manapun ya harus diperhatikan oleh negara dong. Harus diperhatikan. Ya harus lah, Bos. Oke. Ya harus dong. Oke. Kalau gini, ketika kita sudah naik ke menjadi masyarakat ekonomi kelas menengah, pasti yang dibutuhkan apa sih? Akses pendanaan, akses kredit rumah, akses kredit mobil, ya kan? Terus yang dibutuhkan adalah bagaimana anaknya bisa sekolah di sekolah yang lebih baik.
Habis itu bagaimana bisa liburan, ya kan? Jadi naiknya tingkat ekonomi pasti maunya jadi lebih banyak. Betul. Nah, dan itu manusiawi lah ya. Itu manusiawi. Dan itu tugasnya dari negara untuk hadir gitu loh. Jadi kalau misalnya ada sampai masyarakat kelas menengah tiba-tiba minta surat miskin, itu jangan dong. Jangan gitu ya. loh. Justru ketika kita sudah masuk ke level yang menengah, harus berpikir gimana naikin level lagi. Apakah membangun usaha, ya kan? Misalnya bikin catering atau yang lainnya. Ya Berarti kan? jangan mengeluh ya. Jangan mengeluh dong, Bos. Oke. Tapi at the same time, di saat bersamaan, juga negara memang harus hadir ketika memang seorang warga negara ingin menaikkan level hidup mereka. Iya dong. Jadi itu juga harus dipikirin juga. Level misalnya saya ingin sekolah sampai S3. Ya gimana cara negara bisa memastikan orang ini bisa sampai S3 misalnya. Saya mau membesarkan usaha warung ibu saya gitu. Itu harus dipastikan juga gimana caranya. Oke, siap. Oke, ini udah hampir 30 menit nih. Sudah 30 menit kita bincang-bincang ya. Oke. Hampir 30 menit. I'm all here for you. buat Tribun Jabar yang baik banget. Keren. Thank you, Bro Giring. Oke. Ini menarik nih. Bro Giring dari sejarahnya tidak pernah menyerah nih, ya. Mau kalah menang, suaranya sudah banyak, tapi belum memiliki kesempatan untuk duduk di Senayan. Seandainya nih, ya, seandainya tidak terpilih, seandainya tidak terpilih. Saya sih nggak pernah mikirin itu ya. Oke. Di otak saya. Saya sih cuma mikirin terpilih terus sih. Iya. Bagaimana dengan program-program atau program-program yang Bro Giring ciptakan, apakah ini akan diwariskan atau seperti apa nih? Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu karena saya nggak pernah kepikiran kalah. Untuk kalah? Kali ini. Untuk menang? Waktu itu aja, waktu 2019 juga mikirnya menang. Mikirnya menang ya? Dan sebenarnya dari segi suara menang ya? Iya, seharusnya ya. Menang ya? Seharusnya. 47.000. Iya, lumayan lah. 47.000. Oke, baik. Di 4 Februari nanti, 14 Februari. 4 Februari. Oh, besok ya? Akan ada debat. Ya. Oh, debat capres. Kita ngomongin ini terakhir nih ya. Akan ada debat terkait dengan kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia dan inklusi. Nah, gimana nih untuk melihat calon presiden jagoan dari Bro Giring nih untuk menyelesaikan atau untuk mengikuti debat nanti tanggal 4 untuk Pak Prabowo tentunya ya. Seperti apa optimistis dari seorang Bro Giring sekarang untuk melihat debatnya? Kita harus garis bawahi dulu ya, bahwa sekarang posisi survei Pak Prabowo sudah unggul jauh. Bahkan ada beberapa survei sudah bilang sekali putaran. Ya. Saya rasa Pak Prabowo tinggal stand-nya adalah bagaimana melanjutkan dan memperbaiki apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Stand-nya di situ terus aja menurut saya. Kenapa? Approval rate Pak Jokowi juga 70-80%. Ya kan? Dan kita tahu bahwa 70-80% orang Indonesia itu suka dengan Pak Jokowi, cinta dengan Pak Jokowi, dan ya mereka sadar bahwa negara kita sudah jauh menjadi tempat yang lebih baik gitu. Ya. Menurut saya kan Pak Prabowo tinggal stand-nya di situ aja. Nah, jangan sampai terpancing emosi. Tetap fokus, tenang, dan keywordnya itu melanjutkan dan memperbaiki apa yang harus diperbaiki gitu. Udah itu aja menurut saya. Nah, berikutnya saya ngerasa bahwa ya ini adalah momentum yang nggak akan terulang lagi. Jadi mudah-mudahan besok Pak Prabowo benar-benar bisa menunjukkan negarawannya dia. Iya kan? Jangan kepancing dengan pertanyaan-pertanyaan, gimmick-gimmick dan yang lainnya. Justru Pak Prabowo harus nunjukin
dia bisa menjadi bapak bangsa berikutnya. Ya. Memang dulu saya PSI berseberangan dengan beliau. Ya. Tapi begitu beliau datang ke DPP PSI, habis itu kita datang ke Kertanegara, ada satu kata kunci. Oke. Yang menurut saya, wah ini itu persatuan. Bahwa dia bilang ini, kalau saya panjangin ya, dia bilang untuk membangun dan juga memajukan bangsa dan negara ini tidak bisa dikelola oleh satu kelompok. Kita harus mengelola dengan bareng-bareng. Nah dari situ kita ngerasa bahwa oke. Dan juga dia tahu bahwa kalau ini sampai gagal, yang kita paling khawatirkan adalah negara ini bukannya take off, tapi agak mundur lagi ke belakang. Oke. Karena kan inilah kelemahannya dari Indonesia. Kadang-kadang begitu terpilih pemimpin baru, semua yang kebijakan-kebijakan lama dirubah lagi, ya kan. Sedangkan sebetulnya semua yang sudah dibangun Pak Jokowi ini kan sebenarnya untuk landasan kita bisa take off. Ya itu sih yang kita khawatirkan sih. Kenapa kita masih getol harus bisa sekali putaran? Kenapa kita masih getol bahwa hilirisasi harus dilanjutkan, melanjutkan Pak Jokowi itu harus dilanjutkan? Ya karena ini bukan masalah keluarga kok. Ini bukan masalah Pak Prabowo. Ini masalah masa depan anak cucu kita. Gitu. Dan saya ingat banget dia di pidatonya di waktu kita memberikan dukungan ke Pak Prabowo, dia ngomong saya rela menjadi jembatan, saya rela diinjak-injak, saya rela menjadi jembatan diinjak-injak oleh generasi muda agar mereka bisa menjadi bangsa yang hebat di masa depan. Oke, ya, itu sih bos. Jadi nanti kalau menurut saya di debat berikut Pak Prabowo harus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tenang, dia adalah orang yang benar-benar tahu bangsa ini mau dibawa kemana, dan dia memberikan kesempatan kita anak muda. Nah, Mas Gibran pernah bilang kan bahwa terima kasih Pak Prabowo sudah memberikan kami kesempatan anak muda untuk memimpin ke depannya. Oke, untuk 14 Februari dari Bro Giring sendiri untuk Tribuners dan seluruh masyarakat Kota Bandung dan Kota Cimahi, apa yang mau disampaikan? Silakan, Bro. Nomor 1, tanggal 13 Februarinya jangan begadang. 13 Februari jarang begadang ya? Karena 14 Februari harus nyoblos. Yeah. Jangan sampai bablas, main Mobile Legends, main Free Fire, nonton Netflix, nonton drakor kelamaan. Karena besok libur kan? Besok libur bablas, gak bangun, terus gak nyoblos. Ya. Jadi pertama, jangan golput. Oke. Kedua, pilih siapapun. Pilih presiden, pilih partai yang secara emosional dan logika bisa benar-benar bekerja dan melayani untuk kamu. Semua Tribuners. Ya. Berikutnya juga pilih partai yang rekam jejaknya tidak punya caleg koruptor atau mantan napi koruptor. Dan juga pilih partai yang selalu menyuarakan anti korupsi. Dan juga bagaimana membuat Indonesia menjadi tempat yang lebih sejahtera lagi. Dan intinya jangan golput, tadi udah disebutin, dan saya titip diri saya di sini. Terima kasih 47.000 warga Kota Bandung dan Cimahi yang sudah memilih saya di tahun 2019. Dan terima kasih juga yang nggak milih juga, ya kan. Tapi kali ini saya titip diri saya di sini dan saya siap menjadi pelayan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kakak-kakak, adik-adik semua yang ada di sini. Terima kasih. Oke, itu tadi Tribuners berarti 14 Februari selain memberikan suara juga memberikan rasa sayangnya, wujud kasih sayangnya itu melalui suara ya. Jadi beri suara dan beri kasih sayang buat negara ini. Bagi-bagi mawar nggak nanti ya? Iya, terserah. Atau coklat ya. Oke. Untuk anak-anak muda ya, jangan sampai golput. Itu yang paling penting ya. Itu paling penting sih. Karena pemilu ini yang jujur aja akan menentukan nasib kita di 10-20 tahun mendatang. Oke, siap. Thank you, Mas Giring. Sukses ya. Sehat selalu. God bless you, man. Oke. Thank you. Oke, baik Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan Bro Giring Ganesha, calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dari Dapil 1, Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi. Demikian, saya Daniel Lamanik, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.